Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini insyaallah melanjutkan kembali pengajian kitab Riyadhus Shalihin kita, yang insyaallah hadis yang akan kita baca adalah hadis yang kedua dari bab al-hath 'ala al-izdiyad minal khairi fi awakhiril umri. Bab tentang anjuran perintah untuk memperbanyak amal-amal perbuatan baik di penghujung umur, di penghujung usia. Hadis yang kedua ini adalah hadis Abdullah ibnu Abbas yang menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di penghujung usianya. Jadi amalan yang dilakukan oleh Nabi di penghujung usianya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hadis ini sudah pernah saya sampaikan di kesempatan majelis sebelumnya atau di majelis lain di selain masjid ini, di mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad di surah An-Nasr atau surah Al-Fatah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hadis yang kedua ini kita baca terlebih dahulu redaksi yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Al-Imam An-Nawawi mengatakan as-tsani, hadis yang kedua. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi Badr. Umar, khalifah yang kedua, Amirul Mukminin, mengikut sertakan, adkhala yudkhilu itu memasukkan. Dalam konteks ini mengikut sertakan. Beliau itu masuk dalam majelis penasehatnya. Jadi DPR-nya Umar bin Khattab, perwakilan rakyatnya Umar bin Khattab. Dalam istilah syariat itu disebut ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi. Ini istilah syariatnya yang mewakili suara kaum muslimin, perwakilan dari kaum muslimin untuk memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin ketika menghadapi problem, kemudian bermusyawarah langkah apa yang terbaik yang harus dilakukan, minta pendapat. Nah ini dalam syariat namanya itu disebut ahlul halli wal aqdi. Nah dalam sistem bernegara kita hari ini disebut dengan perwakilan rakyat. Kalau di negara lain disebut parlemen, atau orang Arab menyebutnya parlemen. Nah, di sini Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengikut sertakan Abdullah ibnu Abbas untuk masuk ke dalam majelis penasehatnya ini bersama dengan Asyakhi Badr. Asyakh Badr itu, asyakh ini jamak dari syekh. Kalau dikatakan syekh itu berarti usianya itu sudah senior Badr, yang pernah ikut serta di pertempuran Badr. Ketika pertempuran Badr terjadi, Abdullah ibnu Abbas ini usianya masih 5 tahun. 5 tahun itu masih anak TK. Dan beliau masih di Mekah.
ayahnya Abdullah bin Abbas, yaitu Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib, pada saat itu ikut masuk di kelompok pasukannya Abu Jahal, jadi pasukan Mekah. Kenapa demikian? Karena Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib itu beliau sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya, sehingga disangkakan oleh petinggi-petinggi kafir Quraisy, beliau disangka masih kafir. Jadi dipaksa untuk ikut serta masuk ke dalam pasukannya Abu Jahal ketika pertempuran Badar. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad menyampaikan kepada pasukan kaum muslimin, para pasukan Nabi yang ikut serta di dalam pertempuran Badar, kalau nanti Anda bertemu dengan fulan, jangan dibunuh tapi ditangkap, jadikan tawanan. Jadi dalam pertempuran itu entah dibunuh atau entah dijadikan tawanan. Kalau dijadikan tawanan nanti meminta tebusan dari qabilahnya. Nah, jadi demikian tradisi perang atau budaya perang yang ada pada saat itu. Nah, Nabi Muhammad menyebutkan orang-orang kalau ketemu ini jangan dibunuh, karena orang-orang yang berada di pasukan Abu Jahal pada saat itu tidak semuanya menginginkan peperangan, tetapi mereka keluar untuk berperang dipaksa oleh dominasi kekufuran pada saat itu, dominasi orang-orangnya Abu Jahal. Nah, diantaranya adalah ayahnya Abdullah bin Abbas, yaitu Sayyiduna Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi sendiri. Nah, singkatnya pertempuran Badar itu ketika sudah selesai, Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib itu ditawan, dijadikan tawanan, kemudian qabilahnya menembus dan dibebaskan. Nah, di antara yang ditebus juga pada saat pertempuran Badar itu menantunya Nabi Muhammad, namanya Abul As ibn Rabi', suami dari putri pertama Nabi, putri sulung Nabi, namanya Sayyidah Zainab. Ini juga menjadi tawanan perang pada saat itu. Nah, yang jadi tawanan lain Abul Bahtari. Abul Bahtari ini diperintahkan pasukan Nabi untuk menangkap, menawannya, tapi Abul Bahtari nggak mau gitu loh. Beliau nggak mau. Abul Bahtari ini punya jasa ketika di Mekah itu menggagalkan piagam pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi beliau adalah tokoh yang menentang adanya pemboikotan, sehingga Nabi Muhammad SAW itu menaruh balas budi bagi Abul Bahtari meskipun beliau masih kafir. Jadi kata Nabi, kalau ketemu ini jangan dibunuh. Tapi Abul Bahtari pada saat itu menolak. Ketika bertemu dengan pasukan Nabi mengatakan, Rasulullah memerintahkanku untuk tidak membunuh Anda. Maka Abul Bahtari menanyakan, kawan saya ini diperintahkan juga nggak untuk dilindungi oleh Nabi untuk tidak dibunuh? Kata pasukan Nabi, tidak, kawan Anda tidak termasuk namanya yang disebut oleh Nabi Muhammad. Oh, kalau begitu kita berperang. Akhirnya sampai mati Abul Bahtari itu mati dalam keadaan kafir, meskipun dia punya jasa terhadap Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim serta Bani Muttalib. Nah, kembali kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas di sini, artinya kalau usianya Sayyidina Abdullah bin Abbas yang menceritakan hadis ini pada saat pertempuran Badar itu masih 5 tahun, sementara Asy-Syaikh Badr, pasukan Nabi yang ikut bertempur di sini, mereka sudah berumur dewasa, usianya sudah dewasa. Nabi Muhammad kalau belum umur 15 tahun itu belum diizinkan oleh Nabi Muhammad ikut perang. Terlebih lagi perang Badar pada saat itu bukan perang yang darurat mendesak, tetapi perang Badar itu adalah permintaan sukarela. Ini yang pernah saya sampaikan sebelumnya, Nabi itu meminta secara sukarela, siapa yang mau ikut serta gitu loh. Nah, artinya
ketika Sayyiduna Abdullah bin Abbas ini di masanya Umar bin Khattab, ini usianya paling muda di antara majelis penasehatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan oleh para Asy-Syaikh Badr ini tadi, anggota majelis penasehatnya Umar bin Khattab yang usianya lebih senior. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, sebagian dari yang lainnya dari anggota majelis itu yang sudah senior itu merasa tidak nyaman, mempertanyakan gitu. Kenapa kok yang muda ini diikut sertakan bareng sama kita? Akhirnya bertanya kepada Umar bin Khattab, lima yadkhulu hadza ma'ana wa lana abna'un mithluhu. Nah, riwayat yang lain menyebutkan lima tudkhilu hadzal fata. Kenapa engkau mengikut sertakan anak muda ini bersama dengan kami, ma'ana walana abna'un mislun, padahal kami punya anak, punya putra yang usianya semisal dengan anak ini. Kalau memang anak muda itu boleh masuk ikut serta di majelis kita ini, ya masukkan juga dong anak-anak kita gitu kan. Artinya apa kelebihan pemuda yang satu ini sehingga ia diikut sertakan bersama dengan kita, sementara anak-anak kita yang usianya semisal dengannya tidak dimasukkan bersama dengan kita. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab mengatakan, innahu min haitsu alimtum, innahu min haitsu alimtum, sesungguhnya anak ini itu sebagaimana yang kalian ketahui, yaitu usianya masih muda. Nah, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah memanggil Abdullah ibnu Abbas, mendudukkan bersama dengan para Asy-Syaikh Badr ini, para senior-senior anggota majelis penasehatnya Umar bin Khattab ini. Fada'ani dzata yaumin, Abdullah bin Abbas mengatakan suatu hari Umar bin Khattab memanggilku. Fa'adkhalani ma'ahum, mengikut sertakan bersama dengan mereka, di tengah-tengah mereka. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum, aku tidak menyangka sebab aku dipanggil hari itu kecuali Khalifah Umar ibn al-Khattab ini ingin menunjukkan sebab diriku ini bersama dengan mereka di hadapan mereka. Artinya Umar bin Khattab ingin menjelaskan gitu, kenapa kok anak muda ini ikut serta bareng sama kita. Faqal, maka Abdullah bin Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah ketika sudah berkumpul semuanya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menanyakan kepada anggota majelis tersebut, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath, menurut anda ini apa makna dari kalam Allah azza wa jalla idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Selanjutnya kan, wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan Anda melihat orang-orang sudah masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Allah perintahkan fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, disertai dengan hamdun, alhamdulillah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan beristighfarlah, minta ampunlah Anda kepada Allah. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah
Maha menerima pertaubatan hambanya. Apa maknanya ini? Faqala ba'duhum, sebagian dari anggota majelis mengatakan, umirna nahmadullaha wa nastaghfiruh idza nasarna wa fataha alaina. Kita diperintahkan untuk bertahmid, alhamdulillah, wa nastaghfiruh, dan kita diperintahkan untuk istighfar, minta ampun, idza nasarna, kalau kami ini diberi pertolongan, menang, wa fataha alaina, dan kita diberi kemenangan ketika kita ditolong, idza nusirna wa futiha alaina. Di naskah yang lain demikian, idza nusirna, kalau kami dimenangkan, ditolong, wa futiha alaina, dan kami dimenangkan, diberi pertolongan dan kami diberi kemenangan. Nasrun itu pertolongan. Jadi jemaah sekalian, kalau ada yang namanya Nasrullah, itu artinya pertolongan Allah gitu. Fathun itu kemenangan, pembebasan. Secara bahasa maknanya membuka. Fataha itu membuka. Dalam istilah peperangan, fathun itu kemenangan. Jadi memenangkan perang itu disebut dengan fathun, dimana ketika wilayah itu dimenangkan, wilayah itu dibuka oleh pasukan yang menyerang, maka dikenal dengan nama fathun. Nah, sebagian menyampaikan pandangannya terhadap ayat ini. Wasakata ba'duhum falam yaqul syai'a. Sebagian dari yang lain diam, tidak mengatakan apa-apa. Faqala li, maka Umar ibn al-Khattab menanyakan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ahakadha taqulu ya ibn Abbas, wahai ibnu Abbas, apakah demikian pandangan Anda? Apakah demikian penafsiran Anda terhadap ayat ini? Kata Abdullah bin Abbas, faqultu la, enggak, bukan seperti ini makna ayatnya. Maka kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah, fama taqul, kalau begitu apa pendapat Anda? Qultu, maka kata Abdullah ibn Abbas, huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Ini adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tanda bahwasanya ajalnya Nabi sebentar lagi sudah dekat. Saat dimana Nabi Muhammad akan menghadap Allah itu sudah sebentar lagi. Qal, yaitu apa tanda ajalnya Nabi? Idza jaa nasrullah, kalau sudah datang pertolongan Allah. Ini tanda yang pertama, sudah dekat ajal Nabi. Pertolongan Allah itu yang pertama turunnya pada saat pertempuran, yaitu pertempuran pertama dengan kaum musyrikin. Sudah mulai perang Badar, itu pertolongan Allah sudah turun. Pertempuran Uhud juga pertolongan Allah turun. Tetapi karena ada kemaksiatan yang dilakukan oleh pasukan Nabi, Allah menimpakan kemalangan di pertempuran Uhud. Banyak yang terbunuh, syuhada di situ. Kemudian di pertempuran Khandaq ini pertolongan Allah juga turun. Allah tiupkan angin puting beliung. Kemudian Fathun itu sudah mulai Allah berikan Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Fathu Khaybar, kemenangan pembebasan negeri Khaybar, sehingga Khaybar itu menjadi tanahnya kaum muslimin yang sebelumnya diduduki oleh orang-orang Yahudi.
Tapi ini fathun kecil. Kenapa kok kecil? Karena penghadang terbesarnya kaum muslimin itu kafir Quraisy. Dengan kafir Quraisy masih sebatas perjanjian damai saja 10 tahun, tetapi kafir Quraisy belum mau mengakui eksistensi agama Islam di bumi Jazirah Arab pada saat itu. Sudah mulai Allah berikan fatah, yaitu kemenangan pertempuran Khaybar. Nah, di mana perang-perang Nabi sebelumnya itu perang yang bertahan. Badar, Uhud, Khandaq itu perang bertahan. Jadi musuh nyerang ke wilayah sehingga bertahan. Ini namanya defensif. Perang Nabi yang ofensif, yang dia menyerang ke wilayah musuh, ini baru terjadi di Khaybar. Allah menangkan kaum muslimin di situ. Ini fathun. Tapi fathun yang gilang gemilang, yang menundukkan musuh Islam itu secara total, itu di Fathu Makkah. Ini yang Allah kalamkan, inna fatahna laka fatham mubina. Kami telah membukakan, memenangkan Anda dengan kemenangan yang mubina, kemenangan yang gilang gemilang. Maka ini, ayat ini yang menjadi inspirasi penamaan kota Jakarta saat ini oleh Sunan Gunung Jati ketika beliau memenangkan pertempuran melawan Portugis. Dari Sunda Kelapa diganti menjadi nama Jayakarta. Jaya itu menang, Karta itu gilang gemilang. Terjemahan dari bahasa Arab, Fathan Mubina, kemenangan yang gilang gemilang. Kepanjangan Jayakarta jadi Jakarta gitu. Jadi demikian sejarahnya ketika Raden Fatah atau Sunan Gunung Jati ketika itu memenangkan pertempuran melawan Portugis di Sunda Kelapa. Nah, itu kemenangan yang gilang gemilang. Maka ini tanda kedua, ajalnya Nabi sudah dekat. Allah beri pertolongan, kemenangan demi kemenangan Allah berikan, sudah semakin dekat ajalnya Nabi. Tinggal tanda yang ketiga, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Anda nanti akan melihat setelah kemenangan Fathan Mubina ini, Anda akan melihat orang-orang berduyun-duyun masuk Islam. Kenapa kok berduyun-duyun masuk Islam? Jemaah sekalian, orang Arab itu punya satu keyakinan, bahwasanya ajaran yang benar itu adalah ajaran yang mampu menguasai Ka'bah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan rumahnya untuk diurus oleh orang yang tidak Allah ridhoi. Abraha yang membawa pasukan bergajah itu agamanya Nasrani. Dalam budaya masyarakat Arab pada saat itu, agama Nasrani itu adalah agama yang mentauhidkan Allah kalau dibandingkan dengan penyembah berhala. Penyembah berhala, mereka tidak mentauhidkan Allah sehingga mereka menyembah berhala sebagai perantara mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang mengagungkan Allah langsung bersamaan dengan menyembah putra Allah dalam istilah mereka yaitu Nabi Isa, dan juga menyembah Roh Kudus, itu agama Nasrani. Artinya kalau dibandingkan penyekutuannya orang Arab dengan penyekutuannya orang Nasrani menjadikan Tuhan selain Allah itu dua, yaitu Nabi Isa dan Roh Kudus, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Itu yang disembahnya diangkat menjadi Tuhan. Nah, sementara orang Arab yang diangkat jadi Tuhan banyak, ada Lata, Uzza, Manah, Suwa, Yaghus. Ini Suwa, Yaghus ini Tuhan-Tuhannya
Tuhan-tuhannya kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, berhala-berhala yang lain itu pada saat Fathu Makkah itu ada 360 berhala yang dihancurkan oleh Nabi Muhammad. Jadi ada banyak berhala perantara. Tapi bersamaan dengan demikian Allah tidak mengizinkan Abraha untuk menguasai Ka'bah. Dihancurkan. Dalam kisah Al-Fil Allah hancurkan itu. Dari sini masyarakat Arab belajar bahwasanya pemilik rumah ini, yaitu Allah Azza wa Jalla, tidak akan memberikan rumah ini kepada siapapun yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Nabi Muhammad itu datang membawa suatu ajaran yang berbeda dengan ajarannya Quraisy mengajak untuk menyembah berhala, sementara Nabi Muhammad datang, yang mana Nabi Muhammad juga dari kalangan Quraisy, membawa ajaran yang berbeda dengan yang diajarkan nenek moyangnya gitu. Yaitu mengajak orang untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Masyarakat Arab yang non Quraisy menunggu siapa yang menang nih gitu loh. Yang menang berhasil menguasai Ka'bah, dialah yang layak untuk diikuti. Untuk sementara ini yang megang Ka'bah masih Quraisy gitu loh. Maka orang Arab itu nonton aja gitu. Qabilah-qabilah Arab lain selain Quraisy menyaksikan, menonton, menunggu. Nah, menunggu siapa nanti yang menang. Di tahun ke-8 Hijriah, di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan tahun ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian memenangkan kaum muslimin dalam Fathu Makkah. Di situ orang-orang Arab akhirnya melihat, menyadari dan membenarkan, oh, Nabi Muhammad lah yang memang sebenar nabi. Maka datang berduyun-duyun dari masing-masing qabilah ini mengirim utusan, yang mana utusan ini nanti puncaknya paling banyak di tahun ke-9 Hijriah. Oleh sebab itu dalam sejarah Islam, tahun ke-9 Hijriah itu dinamakan dengan Amul Wufud, tahun utusan, tahun kedatangan utusan-utusan qabilah untuk masuk Islam. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Anda akan melihat orang-orang itu masuk Islam dengan berduyun-duyun. Allah tunjukkan banyaknya jumlah kaum muslimin yang masuk Islam setelah Fathu Makkah itu pada saat perang Tabuk, terjadi di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Jadi kan setelah kedatangan qabilah-qabilah itu, di mana Nabi Muhammad menyeru kepada seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru negeri yang sudah masuk Islam itu untuk berkumpul, membentuk pasukan menyerang ke wilayah Tabuk. Yaitu wilayah Tabuk itu masih diduduki oleh pasukan Romawi. Berkumpul pada saat itu 30.000 personil pasukan. Itu kan berarti terdiri dari laki-laki yang siap perang dengan harta dan jiwanya. Nah, nanti kaum muslimin yang dia tidak siap harta atau usianya masih muda, tentunya lebih banyak lagi. 30.000 terkumpul, 3 kali lipat dari pasukan Nabi ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah 10.000. Perang Badar pasukan Nabi 300. Berarti berapa kali lipat? 30.000 ini berapa kali lipat dari pasukan Nabi ketika Badar gitu. Badar masih sedikit, 300 pasukan Nabi. Sudah perang Tabuk 30.000, berarti nambah nolnya 3. 1000 kali lipat dari pasukan Nabi ketika perang Badar. Ini menunjukkan orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Sudah berbondong-bondong masuk Islam. Ini tanda ketiga. Kalau sudah Anda melihat 3 tanda ini gitu,
maka dekat sudah jarak Anda ini dengan ajal Anda. Ini Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memberitahukan ini sebagai ajalnya tidak kepada semua sahabat, tapi kepada sahabat-sahabat yang punya kekhususan seperti Abdullah ibnu Abbas ini. Nah, kalau sudah dekat masanya itu, maka fasabbih, bertasbihlah kata Allah. Kemudian yang kedua, bihamdi rabbika, fasabbih bihamdi rabbika, sertai dengan tahmid, subhanallah walhamdulillah. Ketiga apa? Wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Di situ ada huruf ha loh ya, kalau nanti jemaah sekalian baca di Al-Qur'an, wastaghfirhu. Tapi karena diwaqaf, jadi haknya itu sukun, wastaghfir, harus ada haknya itu, wastaghfir. Kalau membaca surah An-Nasr ini dengan diwaqafkan di situ. Tapi kalau disambung, wastaghfirhu innahu kana tawwaba, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kalau disambung, tidak diwaqaf. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 tanda, kemudian memerintahkan 3 zikir. Zikir pertama tasbih, kemudian alhamdulillah, yang ketiga istighfar. Nah, nanti akan dijelaskan pada hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya setelah surah An-Nasr ini turun dan 3 tanda ini sudah ada, Nabi Muhammad itu di dalam sholatnya zikirnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sujud ruku, jadi yang subhana rabbiyal a'la diganti dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Yang ruku, subhana rabbiyal azim, itu diganti subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dan ini yang diperbanyak oleh Nabi SAW di dalam ruku dan sujudnya itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Sayyiduna Abdullah bin Abbas tadi. Allah memberitahukan tanda dekatnya ajalnya Nabi. Wadzalika alamatu ajalik. Ini adalah tanda ajalmu, wahai Muhammad. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan disertai hamdun terhadap Tuhanmu, wastaghfirhu, mintalah ampunan kepadanya, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya ia adalah Tuhan yang maha menerima pertaubatan hamba-hambanya. Faqala Umar, maka Sayyiduna Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah pada saat mendengar jawaban dari Sayyidina Abdullah bin Abbas yang usianya masih muda dibandingkan dengan anggota penasehat yang lainnya, apa kata Umar bin Al-Khattab? Ma a'lamu minha illa ma taqul. Saya tidak mengetahui maksud dari diturunkannya surah ini kecuali sebagaimana yang Anda katakan tadi. Artinya apa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab juga diberitahu oleh Nabi bahwasanya surah An-Nasr ini adalah tanda ajalnya Nabi itu sudah dekat, gitu loh. Nah, yang mana penasehat-penasehatnya Umar bin Khattab dari senior-senior Nabi, senior-senior sahabat Nabi yang pernah ikut perang Badar, nggak tahu ini, gitu loh. Abdullah bin Abbas dengan usianya yang masih muda tahu ini. Kalau begitu Abdullah bin Abbas itu punya kekhususan, punya keistimewaan, punya keutamaan yang hal tersebut menjadikan Umar bin Al-Khattab mengikut sertakan beliau menjadi anggota penasehatnya meskipun usianya masih muda. Al-hadits rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah itu dalam sahihnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bertanya, kok bisa Ustaz? Usianya masih muda,
tapi pemahaman terhadap Al-Qur'annya kok begitu mendalam. Ini karena doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Azza wa Jalla untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas ini. Jadi Nabi Muhammad itu menikahi bibinya Sayyidina Abdullah bin Abbas ini di tahun ke-7 Hijriah, yaitu pada saat Umratul Qadha. Umratul Qadha ini umrah pengganti dari umrah Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah yang gagal. Jadi nggak boleh masuk kaum muslimin tahun ke-6 Hijriah. Nah, di perjanjian Hudaybiyah kaum muslimin baru boleh masuk melakukan ibadah umrah tahun depan. Tahun depan berarti tahun ke-7. Di tahun ke-7 Nabi Muhammad masuk ke Mekah bersama dengan kaum muslimin melakukan ibadah umrah di situ. Di situ Nabi kemudian setelah umrah selesai, Rasulullah SAW menikahi Ibunda Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah, adik dari Ummul Fadl Al-Hilaliyah. Ummul Fadl ini ibunya Sayyidina Abdullah bin Abbas, istri dari pamanda Nabi Abbas bin Abdul Muttalib, namanya Ummul Fadl. Anak pertamanya dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib itu namanya Fadl ibn Abbas, kakaknya Abdullah bin Abbas. Ummul Fadl punya adik namanya Maimunah, dinikahi oleh Nabi SAW, baru dibawa ke Madinah. Nah, ketika sudah dibawa ke Madinah, setelah Fathu Makkah, Abbas bin Abdul Muttalib itu membawa keluarganya hijrah ke Madinah. Pada saat Abdullah bin Abbas ini sudah pindah ke Madinah bersama dengan Abbas bin Abdul Muttalib ini, beliau ini sering bermalam di rumah bibinya Maimunah. Jadi rumahnya Nabi itu dengan istri-istrinya itu bilik kecil, ada tempat tidur, tempat masak gitu. Dan kemudian ada tempat di mana kalau ada tamu itu datang, Nabi menerima tamu demikian. Nah, Abdullah bin Abbas pada saat bermalam di rumah bibinya ini, beliau tanpa disuruh, tanpa diminta, tanggap. Ini Rasulullah tiap malam sholat malam. Nah, sebelum Rasulullah bangun, disiapkan air wudhunya Rasulullah. Ketika disiapkan oleh Abdullah bin Abbas gitu kan, Rasulullah bangun malam mau sholat, biasanya Rasulullah ngambil air sendiri, ini air sudah tersedia gitu. Ketika air sudah tersedia, tanya dia sama Maimunah. Rasulullah tanya dengan istrinya Maimunah, siapa yang menyiapkan ini? Kok sudah tersedia ini air untuk aku bersuci, berwudu di sini? Nah, Abdullah bin Abbas, Ibunda Maimunah mengabarkan, Abdullah itu yang menyiapkan. Senangnya Rasulullah. Maka wujud senangnya Rasulullah itu karena perbuatan seseorang yang tanpa diminta, tanpa disuruh, tanpa diapa gitu kan, memberikan manfaat bagi Rasulullah, yaitu memudahkan Rasulullah untuk ibadahnya. Jadi Rasulullah nggak capek-capek ngambil air, diambilkan air sama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Spontan Rasulullah mendoakan, Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah pahamkanlah anak ini akan agama. Wa'allimhu ta'wil, ajarkan dia takwil, yaitu tafsir Al-Quran. Sehingga Abdullah bin Abbas pengetahuan Al-Qurannya itu mendalam. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam studi ilmu tafsir, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu adalah salah satu mufassir sahabat. Jadi para sahabat Nabi itu tidak semuanya ahli tafsir.
Nah, di antara yang ahli tafsir dari sahabat Nabi itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kalau jamaah sekalian mungkin nanti ada yang mendalami kajian ilmu tafsir dan membaca kitab tafsir, akan seringkali menemukan qala Ibnu Abbas, ini penafsirannya Ibnu Abbas. Dan ini adalah barokah dari doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, sampai sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini, bab tentang anjuran perintah untuk memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal kebaikan di penghujung usia. Jadi hadis ini menunjukkan Nabi Muhammad di penghujung usianya diperintahkan oleh Allah untuk berzikir dengan 3 zikir ini: tasbih, tahmid, dengan istighfar. Yang mana sebelumnya bacaan sujud Nabi itu subhana rabbiyal a'la dan bacaan ruku subhana rabbiyal azim, belum ada wa bihamdihnya. Kenapa kok belum ada wa bihamdihnya? Riwayat di dalam Sahih Muslim, di dalam Sahih Bukhari di dalam Sahih Bukhari riwayat dari Huzaifah ibn Yaman ketika Nabi Muhammad sholat malam membaca Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran dalam 1 rakaat. Huzaifah ibn Yaman meriwayatkan dari Nabi itu nggak pakai wa bihamdi gitu. Sebelum Fathu Makkah ini. Setelah Fathu Makkah turun ayat ini, perintah Allah kepada Nabi, tasbih kamu sertai dengan hamdulillah gitu lah. Bihamdi rabbika. Tasbih kamu sertakan alhamdulillah juga. Sehingga bacaan sujudnya Nabi ditambah, bukan subhana saja, tapi ada wa bihamdihnya, baru ada tambahan wa bihamdih. Nah, jadi demikian. Kemudian disuruh tambah lagi istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini menunjukkan ini adalah zikir khususnya Nabi di penghujung usia beliau yang Allah perintahkan melalui surah An-Nasr ini tadi. Dan ini dijelaskan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di hadis yang ketiga. Di hadis yang ketiga di dalam bab ini juga Ibunda Aisyah meriwayatkan ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ba'da an nazalat alaihi, setelah turun kepadanya surah Idza Jaa Nasrullah, setelah turun surah Idza Jaa Nasrullah ini, illa yaqulu fiha, kecuali Rasulullah itu membaca di dalam salatnya subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini yang dibaca di dalam salatnya. Redaksi ini tidak ada Allahummanya, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kemudian di dalam riwayat lain juga sahihain muttafaq alaih dari Ibunda Aisyah juga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru, memperbanyak, an yaqula, untuk mengucapkan, fi ruku'ihi, di rukuknya, wa sujudihi, dan sujudnya, subhanakallahumma. Nah, ada Allahummanya di sini. Ini riwayat yang kedua juga di dalam sahihain. Jadi nanti jamaah sekalian mau pilih dua-duanya boleh. Allahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma
firli yata'awwalul Quran, sebagai takwil tafsir dari Al-Quran. Demikian yang diperbanyak oleh Nabi SAW di dalam rukuk dan sujudnya setelah turunnya surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Jadi demikian jemaah sekalian, saya izin ini sudah masuk Isya, saya tambahkan sedikit lagi. Kemarin kita baca hadis yang pertama, Rasulullah menyebutkan bahwasanya Allah memberi uzur bagi hambanya itu sampai umur 60 tahun. Ini tafsiran dari kalam Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akum an-nadhir. Nah, kemarin sudah saya sampaikan ahli tafsir beda pendapat ini umur 40 atau umur 60. Yang dikuatkan Imam Nawawi umur 60. Hadis kedua ini kalau kita mau hitung umurnya Nabi memulai mengganti subhanakallahumma rabbana wa bihamdika itu umur 60 kalau dihitung. Umur 40 Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. 13 tahun dakwah di Mekah. Kemudian Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah ini adalah 61 tahun Nabi. Belum sampai 61, sudah jalan 60 menuju ke 61. Ketika Allah sudah tunjukkan ini, baru Nabi Muhammad kemudian memulai mengganti dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ini berarti hadis kedua semakin menguatkan bahwasanya umur 60 itu lebih ditekankan lagi untuk memperbanyak amal-amal solehnya. Tidak hanya nanti di umur 40 gitu kan, sudah nanti Allah berikan 60, semakin kuat lagi, semakin semangat lagi untuk beramal soleh yang sudah sampai umur 60. Karena Nabi Muhammad ini di umur 60 ketika diperintahkan untuk subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ini. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan manfaat apa yang kita pelajari dan Allah anugerahkan amal soleh bagi kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.